Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kisah ketika Abdullah bin Umar mengambil air wudu, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hendak tidur malam. Sambil memejamkan kedua mata, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tertidur dengan pulas. Kemudian di dalam tidurnya beliau bermimpi diajak oleh malaikat menuju ke dalam neraka. Di dalam neraka terlihat ada sumur yang begitu panas, dan di dalamnya banyak sekali teman-teman beliau yang beliau kenal. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jagalah aku dari siksa api neraka." Kemudian malaikat menjawab, "Wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya engkau belum terjaga dari siksa api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar terbangun. Dan di keesokan harinya Abdullah bin Umar mendatangi kakak tercinta, yaitu Habsah bin Umar, yang beliau juga salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar bercerita kepada kakaknya bahwa dia belum terjaga dari siksa api neraka. Tidak lama kemudian Habsah bin Umar menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita tentang mimpi adiknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Habsah, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Apabila Abdullah bin Umar melakukan sholat di malam hari." Kemudian Habsah pun menghampiri adiknya. Ketika menghampiri adiknya, beliau bercerita kepada Abdullah bin Umar, "Wahai adikku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada engkau untuk melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, agar engkau terjaga dari siksa api neraka." Para pemirsa, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Di saat saudara-saudara kita, teman-teman kita tidur pulas, lalu kita bangun, mengambil air wudu, kemudian kita bentangkan sajadah. Setelah itu kita melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang Allah berikan begitu besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai sholat sunnah di malam hari, kemudian sholat sunnah di pagi hari.
yaitu salat tahajud dan salat duha. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang khusus tentang salat malam. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam, fatahajjad bihi, maka salat tahajudlah kamu, agar engkau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, melaksanakan sholat 2 rakaat tahajud, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi siapa yang memiliki masalah tentang ekonomi, memiliki masalah tentang bisnis, memiliki masalah dalam rumah tangga, maka hadirlah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengambil air wudu, kemudian bersujud kepada Allah, lalu tadahkan kedua tangan di saat orang-orang terlelap tidur di malam hari. Itulah kisah yang begitu baik buat kita ambil, bahwa kisah Abdullah bin Umar merupakan kisah yang luar biasa, yang langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat malam, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beliau dilindungi dari siksa api neraka. Pemirsa, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita semua dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang mungkin berat untuk melaksanakan ibadah ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu terpaut dalam ibadah kepada Allah dan menjadi insan yang terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.